Akhirnya terungkap Ferdy Sambo diduga hubungi anggota DPR RI untuk prakondisi pembunuhan Brigadir J. Saya belum bisa sebutkan berapa jumlahnya, atas nama siapa, dan kami terus berproses melakukan koordinasi dengan informasi adanya aliran dana ya dari Ferdy Sambo ke anggota DPR. Nah ini tentu kalau memang benar dan dapat dibuktikan itu merupakan pelanggaran kode etik DPR sekaligus pelanggaran hukum yang harus kami tindak. Dan kemudian kalau Pak Menko Polhukam di media online juga di podcast Deddy Corbuzier kami mengikuti secara garis besar bahwa Ferdy Sambo menghubungi anggota DPR untuk melakukan rekayasa ya, soal tembak-menembak tersebut. Jadi saya mau sampaikan saya tidak pernah mengadukan ya. Jadi ini atas berita. Oleh karena itu berangkat dari sana mau saya sampaikan secara kronologis dulu ya. 11 Juli 2022 ketika kasus ini masih gelap ya, 11 Juli IPW sudah menyatakan 3 hal. 1. Bentuk TGPF. 2. Nonaktifkan Irjen FS. Kemudian ketiga, ini kasus penuh kejanggalan. 11 Juli ya. Bahkan sebelum Karopenmas membuat pernyataan publik 11 Juli ya, kami sudah sampaikan. Kenapa? Kami dapat informasi ya. Dan nggak pernah kami memang tidak mau kami buka informasi itu ya. 11 Juli. Kemudian 12 Juli dan 13 Juli kami nyatakan satu hal, obstruction of justice. Ya, 13 Juli. Kami sampaikan obstruction of justice berdasarkan informasi juga dan juga kami klarifikasi ke lapangan. Ya. 13 Juli ternyata 90 orang lebih terlibat, 97 terlibat obstruction of justice. Bukan berarti kita diam, bukan berarti kita tidak mau tahu tentang persoalan-persoalan hukum yang ada di Republik ini, terutama persoalan Brigadir J. Semua ini menjadi pantauan kita, baik anggota maupun pimpinan. Kita tidak memberi kewenangan kepada PPATK untuk membicarakan apa yang dia lakukan. Begitu dia membocorkan transaksi itu, maka dia diancam dengan hukuman pidana. Semua level pegawai, baik pimpinan sampai dengan karyawan. Jadi begitu dia buka di sini, tinggal kita ngukum dia saja. Nah, menariknya lagi terkait dengan aliran dana, itu sebenarnya sudah pernah dibocorkan pada tanggal 15 Juli di media sosial. Kemudian isu itu muncul di media mainstream oleh juga. Oleh siapa enggak? Oleh akun salah satunya adalah akun Opposite. Gitu. Kemudian masuklah ke media sosial, kemudian masuk ke media mainstream, dan ternyata netizen itu tidak banyak reaksi terhadap pemberitaan tersebut. Tapi buktinya di forward, Mbak. Di repost, Mbak. Kenapa? Di repost, di forward sama. Betul. Nah, isu yang berkembang di bulan Juli itu baru tanggal 15 dan kemudian tanggal 17 itu ramai, tetapi ternyata tidak ramai sekali gitu. Sepi gitu. Nah, isu itu kembali meningkat tajam menjelang penetapan tersangka PJ gitu. Dan semua langsung ribut dan heboh. Kenapa isu ini bisa menjadi ramai? Karena dibawa oleh Akhirnya terungkap Ferdy Sambo sempat hubungi anggota DPR RI untuk prakondisi pembunuhan Brigadir J. Hal itu disampaikan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Menko Polhukam Mahfud MD. Mahfud MD menjelaskan hal tersebut setelah memenuhi panggilan Mahkamah Kehormatan Dewan DPR RI Kamis 25 Agustus 2022. Pemanggilan Mahfud MD ke DPR RI kali ini terkait pernyataannya beberapa waktu dalam sebuah podcast milik artis tanah air. MKD melaksanakan tugas mengumpulkan informasi apakah betul ada anggota DPR yang dihubungi Sambo dengan klarifikasi meminta informasi dari saya, ujar Mahfud MD. Melalui podcast tersebut, Mahfud MD mengatakan Ferdy Sambo membuat prakondisi terkait kasus meninggalnya Brigadir J. Prakondisi dilakukan Ferdy Sambo agar orang percaya telah terjadi aksi tembak-menembak antara dua ajudan di rumah dinasnya. Adapun sosok yang menembak dalam skenario mantan Kadif Propam itu adalah Barada Richard Eliezer. Dalam prakondisi tersebut, lanjut Mahfud MD, Ferdy Sambo menghubungi sejumlah pihak agar percaya dengan skenarionya.
Di antaranya Kompolnas, pemimpin redaksi sebuah stasiun TV, Komnas HAM, dan anggota DPR. Siapa yang dihubungi? Komnas HAM, Pimrat, sebuah TV besar, Komnas HAM, dan anggota DPR. Itu saya katakan di media, kata Mahfud MD. Ex officio, Ketua Kompolnas itu mengungkapkan segera mengafirmasi informasi tersebut ke tiga pihak, yaitu Kompolnas, Komnas HAM, dan Pimrat TV. Benar saja ketiganya mengaku dihubungi, diundang, dan ditelepon Verdi Sambo. Sementara itu, untuk sosok anggota DPR yang dihubungi Verdi Sambo, Mahfud MD tidak bisa memberikan konfirmasi, sebab yang bersangkutan tidak menerima telepon dari Mahfud MD. Alasan kedua, menurut Mahfud MD, karena orang menghubungi orang lain bukanlah perbuatan pidana. Bisa saja Verdi Sambo menghubungi banyak orang agar percaya dengan skenarionya. Orang yang menghubungi orang bukan tindakan pidana. Kenapa harus dipaksa untuk menjelaskan? Siapa saja mungkin yang dihubungi oleh Sambo ratusan orang agar percaya tidak apa-apa. Yang penting dia tidak menggunakan jabatannya, beber Mahfud MD. Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu menerangkan Sambo menghubungi sejumlah pihak tersebut pada Senin 11 Juli 2022 atau 3 hari setelah kematian Brigadir J. Prakondisi itu dilakukan lantaran Sambo ingin membuat skenario yang salah alias tidak sesuai fakta terkait meninggalnya Brigadir J. Kepada MKD DP, Mahfud MD juga menegaskan tidak akan membicarakan nama orang yang diduga dihubungi Sambo tersebut. Sebab menurutnya itu bukanlah tindak pidana, itu bukanlah tindak pidana. Tadi dengan MKD saya sepakat mau datang kalau ada terlapornya. Sekarang saya datang karena diundang untuk menyatakan saya tidak akan membicarakan nama orang yang diduga itu karena bukan tindak pidana, ujarnya. Lebih lanjut saat ditanya awak media terkait sosok anggota DPR RI itu, Mahfud MD lagi-lagi tak mau menjawab. Sementara itu, Ketua MKD DPR Habib Abu Bakar Al-Habsyi menjelaskan pemeriksaan MKD atas pernyataan dugaan dari Mahfud MD soal DPR terlibat dalam kasus Verdi Sambo kini telah selesai. Selanjutnya, Habib mengatakan pihaknya akan memanggil Ketua Indonesia Police Watch Sugeng Teguh Santoso pada pukul 30 waktu Indonesia Barat. Hanya saja terkait maksud pemanggilan, Habib tidak menjelaskan lebih lanjut. Apakah betul ada anggota DPR yang dihubungi Sambo dengan klarifikasi meminta informasi dari saya, ujar Mahfud MD. Melalui podcast tersebut, Mahfud MD mengatakan Verdi Sambo membuat prakondisi terkait kasus meninggalnya Brigadir J. Prakondisi dilakukan Verdi Sambo agar orang percaya telah terjadi aksi tembak-menembak antara dua ajudan di rumah dinasnya. Adapun sosok yang menembak dalam skenario mantan Kadif Propam itu adalah Barada Richard Eliezer. Dalam prakondisi tersebut, lanjut Mahfud MD, Verdi Sambo menghubungi sejumlah pihak agar percaya dengan skenarionya. Di antaranya Kompolnas, pemimpin redaksi sebuah stasiun TV, Komnas HAM, dan anggota DPR. Siapa yang dihubungi? Komnas HAM, Pimrat, sebuah TV besar, Komnas HAM, dan anggota DPR. Itu saya katakan di media, kata Mahfud MD. Ex officio, Ketua Kompolnas itu mengungkapkan segera mengafirmasi informasi tersebut ke tiga pihak, yaitu Kompolnas, Komnas HAM, dan Pimrat TV. Benar saja ketiganya mengaku dihubungi, diundang, dan ditelepon Verdi Sambo. Sementara itu, untuk sosok anggota DPR yang dihubungi Verdi Sambo, Mahfud MD tidak bisa memberikan konfirmasi, sebab yang bersangkutan tidak menerima telepon dari Mahfud MD. Alasan kedua, menurut Mahfud MD, karena orang menghubungi orang lain bukanlah perbuatan pidana. Bisa saja Verdi Sambo menghubungi banyak orang agar percaya dengan skenarionya. Orang yang menghubungi orang bukan tindakan pidana. Kenapa harus dipaksa untuk menjelaskan? Siapa saja mungkin yang dihubungi oleh Sambo ratusan orang agar percaya tidak apa-apa. Yang penting dia tidak menggunakan jabatannya, beber Mahfud MD. Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu menerangkan Sambo menghubungi sejumlah pihak tersebut pada Senin 11 Juli 2022 atau 3 hari setelah kematian Brigadir J. Prakondisi itu dilakukan lantaran Sambo ingin membuat skenario yang salah alias tidak sesuai fakta terkait meninggalnya Brigadir J. Kepada MKD DP, Mahfud MD juga menegaskan tidak akan membicarakan nama orang yang diduga dihubungi Sambo tersebut. Sebab menurutnya itu bukanlah tindak pidana, itu bukanlah tindak pidana. Tadi dengan MKD saya sepakat mau datang kalau ada terlapornya. Sekarang saya datang karena diundang untuk menyatakan saya tidak akan membicarakan nama orang yang diduga itu karena bukan tindak pidana, ujarnya. Lebih lanjut saat ditanya awak media terkait sosok anggota DPR RI itu, Mahfud MD lagi-lagi tak mau menjawab. Sementara itu, Ketua MKD DPR Habib Abu Bakar Al-Habsyi menjelaskan pemeriksaan MKD atas pernyataan dugaan dari Mahfud MD soal DPR terlibat dalam kasus Verdi Sambo kini telah selesai. Selanjutnya, Habib mengatakan pihaknya akan memanggil Ketua Indonesia Police Watch Sugeng Teguh Santoso pada pukul 30 waktu Indonesia Barat. Hanya saja terkait maksud pemanggilan, Habib tidak menjelaskan lebih lanjut.